Baik, saudara pemirsa Komisi Khusus Islami, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami. Jadi kita lanjutkan lagi uraian seputar tema kita hari ini tentang makna hakikat fitrah dalam Islam. Silakan, Pak. Dilanjutkan. Baik, hadirin para pemirsa TV Peduli Parepare dimanapun berada. Tadi saya katakan di segmen awal-awal bicara bahwa ada 4 kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama dengan kata syahadat, sama-sama bersaksi. Yang pertama dulu ada kata ro'a. Kita dapat menemukan ayat ini dalam Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita bisa menemukan dalam Quran surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Menurut pemahaman saya bahwa kata ro'a ini adalah menyaksikan dengan mata kepalanya. Jadi ada orang yang level syahadatnya belum sampai pada level yang sesungguhnya, baru pada level ro'a ini adalah nanti dia meyakini sesuatu kalau terlihat dengan mata kepalanya. Dan biasanya orang ini memakai aliran materialisme. Ternyata contoh begini, misalnya pemerintah Kota Parepare mengumumkan besok hari ulang tahun Kota Parepare, berkumpul di lapangan di Makassau, ya. Ada gerak jalan santai, lomba, yang juara 1 hadiahnya motor, juara 2 hadiahnya televisi, dan juara 3 hadiahnya kipas angin. Besok jam pukul 8 pagi, ternyata baru pukul 7 pagi, masyarakat Parepare sudah berkumpul memenuhi lapangan di Makassau. Untuk apa? Minimal melihat hadiah-hadiah yang dijanjikan oleh panitia. Tapi ironisnya, ini kita berbicara fitrah dan level syahadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berapa persen orang-orang yang mengisi jamaah di masjid? Ketika muazin berkumandang as-shalatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, berapa orang yang datang untuk memenuhi jamaah salat subuh? Lalu kemudian bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Nah, ironisnya manusia bahwa apa yang dijanjikan oleh sesama manusia itu yang terlalu diburu, sementara Allah menjanjikan bahwa wahai manusia, wahai orang beriman, ya, laksanakanlah salat subuh, 2 rakaat sebelum subuh dan lalu dilanjutkan dengan salat subuh, itu lebih mulia daripada motor, lebih mulia daripada kulkas, lebih mulia daripada kipas angin. Nah, ini yang pertama adalah syahadat pada aspek ro'a. Yang kedua, ada kata nazarah, ya, menyaksikan sesuatu dengan kecerdasan intelektualnya. Kita sering mendengar ada berapa juta orang-orang yang ada di luar sana, khususnya di belahan Eropa, yang memeluk Islam bukan karena paksaan, bukan karena kekerasan, tetapi mereka menemukan kebenaran Al-Quran melalui kajian-kajian penelitian risetnya. Ya. Ada satu cerita yang menarik di Thailand sana, Profesor Dr. Tajatin Tahasen, dulunya beliau adalah dekan Fakultas Farmasi di Universitas Chiang Mai, Thailand sana. Dia meneliti bersama 3 orang mahasiswanya tentang kulit manusia. Jadi dia menemukan kesimpulan bahwa ternyata kulit manusia terbagi 3 lapis. Lapisan pertama yang dinamakan epidermis, lapisan kedua dinamakan cutis, dan lapisan ketiga dinamakan subcutis. Hasil penelitian beliau menemukan bahwa semakin luar lapisan kulit manusia, makin ada jutaan sel-sel. Jangankan disentuh, ditiup pun kita merasakan rangsangan. Tetapi semakin dalam lapisan-lapisan kulit manusia, maka hanya sedikit sel-sel manusia itu sendiri. Sehingga ketika dia tertusuk, ketika dia terkena sabetan parang, semakin dalam, semakin tidak merasakan yang namanya sakit. Tetapi suatu ketika Profesor Tajatin Tahasen makan di salah satu warung, di depannya ada masjid. Singkat, tiba-tiba dia mendengarkan tadarus Al-Quran, murattal Quran, yang sampai pada ayat Quran surah An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara hatta najidat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyazuqul azab. Tentu ada terjemahannya seperti Indonesia. Dia mendengarkan terjemahan tentu dengan bahasa Thailand. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami akan dibakar nanti di neraka sampai seluruh tubuhnya hancur.
ba'dalnahu juludan ghairaha, lalu kemudian dibangkitkan kembali dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Kemudian tetap merasakan yang namanya sakit. Profesor Tajaddin Tahasen ini tersentak, berhenti menikmati santapan makanannya, lalu kemudian dia merenungi antara perpaduan kompilasi hasil penelitiannya dengan kebenaran Al-Quran. Sampai-sampai Profesor Tajaddin Tahasen mengatakan, luar biasa ini kitabnya orang Islam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 56 ini, dia cari imam di debat di masjid. Coba buka, terdapat di ayat mana itu. Ternyata dia mengatakan, demi Allah, saya beriman kepada siapapun yang memiliki ayat-ayat ini. Dia bersyahadat, dia masuk Islam bukan karena paksaan, tetapi menemukan. Inilah yang dinamakan dengan bersyahadah melalui intelektualnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah basarah. Ini basarah, kita menemukan kadang-kadang dalam Al-Quran, apalah yubsirun. Wa fi anfusikum afala yubsirun. Dalam Al-Qur'an adalah penglihatan para orang-orang yang memiliki karamah, biasanya dimiliki oleh para wali-wali. Ternyata kesimpulan dari ini bahwa apa yang dimaksud dengan syahadah dalam aspek fitrah manusia sebenarnya beriman kepada Allah adalah bukan hanya menyaksikan kebesaran Allah melalui pandangan mata, kasat mata secara kasat, bukan hanya melalui dengan intelektual kecerdasan, dan bukan hanya hati, tapi seluruh potensi-potensi yang kita miliki itu kita gunakan untuk tunduk dan patuh, beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut pemahaman saya, banyak orang yang sholat tetapi hatinya tidak sholat. Banyak orang yang sujud tetapi akalnya busuk, akalnya tidak ruku. Itu hakikat. Nah, terakhir dalam kajian ini saya tutup dengan satu riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah. Ini salah satu contoh sahabat Nabi memiliki kekhusyuan dalam beribadah. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah tertusuk panah di punggungnya. Lalu Ali meminta sahabat untuk menarik panah tersebut. Lalu Ali merasakan sakit. Tiba-tiba Ali mengatakan, tunggu dulu sahabat, biarkan saya ambil air wudhu. Lalu kemudian saya sholat 2 rakaat. Pada saat saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tolong cabutlah panah di punggungku. Tolong cabut panah. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, lalu kemudian ambil wudu, kemudian dia gemetar. Ditanya, wahai Ali, wahai Imam Ali, mengapa engkau gemetar? Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini gemetar mau menghadap dengan Sang Pencipta. Bedanya kita nanti mau berhadapan dengan KPK, mau berhadapan dengan BPK, mau ini gemetar. Kalau berhadapan dengan Allah, dia bisa-bisa saja. Itu perbedaan kita dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib lalu kemudian sholat. Allahu Akbar. Kemudian sahabat mencabut panah di punggungnya. Setelah salam, Assalamualaikum. Kemudian Ali balik kepada sahabat, wahai sahabatku, mengapa kalian tidak mencabut panah di punggungku? Lalu sahabat mengatakan, wahai Imam Ali karramallahu wajhah, demi Allah, ketahuilah, panah di punggungmu sudah kami cabut. Pertanyaannya, mengapa Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakit? Karena Ali bin Abi Thalib sudah merasakan nikmatnya ibadah, karena tingkat syahadanya bukan hanya pada level ra'a, bukan hanya level nadara, bukan hanya level basarah, tapi sudah level tingkat tinggi, karena dia tidak lagi merasakan sakit di punggungnya. Itulah makna dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya kira seperti itu, Bu. Kajian saya pagi ini. Iya, jadi kalau istilahnya tidak perlu anestesi ya. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu anestesi, ya. Tapi ini menginspirasi sekali cerita tersebut. Karena memang sebenarnya ada orang yang kadang, saya juga berpikir gitu. Seperti saya pribadi gitu ya, kadang-kadang sampai ditegur bahwa kenapa semua teman-teman saya juga teman-teman kajian gitu ya, tidak ada lagi punya kudung yang baru karena semuanya dipakai gitu kan. Beda dengan dulu ya, bahwa yang bagus simpan pada saat lebaran gitu. Tapi kenapa tidak? Karena kita kemana-mana, ke kafe, mau hangout, mau meet up sama orang, kok bajunya bagus-bagus, yang mahal-mahal. Cobalah kita sekarang menggunakan mukena yang ratusan ribu lebih enak kok. Makin mahal mukenanya makin enak makanya sholat sebenarnya. Tapi intinya bukan dari segi mahalnya ya. Tapi kan kita mau beribadah dengan nyaman, dan semoga tadi
informasi ini menginspirasi, dan kalau bisa kita sholat hari ini pakai mungkin apa bisa, tapi jangan ria loh ya. Jangan lagi, beda lagi nih konsepnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu dan bagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua seputar memaknai hakikat fitrah dalam Islam. Tapi terlepas dari apapun, bahwa ini saya pribadi pun ini adalah warning buat saya pribadi gitu ya, karena kita sama-sama masih belajar, bukan dalam konteks menggurui, tapi lebih kepada bagikanlah ilmu itu kepada orang lain meskipun itu satu ayat, dan jangan melihat siapa yang memberitahu tapi apa makna. It's not about konteksnya, jadi bukan tentang teks tapi apa isi yang terkandung yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari baru Pak Ustadz ya. Baru. Masya Allah, sudah sampai di Parepare berbagi kisah yang luar biasa seputar guru-guru kita, para sahabat Rasulullah yang sangat menginspirasi. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kebersamaan kita dalam program acara Komisi Khusus Islami. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Bapak Muhammad Fadli SPDI MPDI, bermanfaat bagi kita dan kita semakin dicintai oleh Allah, karena kita juga semakin mencintai Allah. Amin insyaallah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan.